Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Bilahilir, Kabupaten Labuhan Batu. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Epi Sihombing. Ibu Epi Sihombing adalah guru IPA di SMP Negeri 3 Bilahilir. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini Ibu? Baik, luar biasa Bu. Alhamdulillah, sangat luar biasa ya Ibu ya. Nah Ibu Epi, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi. Ya, sebelum nantinya saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nantinya di dalam kelas. Nah, adapun tujuan yang akan kita laksanakan ini nanti Bu ya. Supervisi itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan kenapa kita harus melakukan percakapan pra-observasi ya Ibu ya. Nah, tujuannya apa? Sebagai persiapan awal Ibu lebih siap dan lebih percaya diri nantinya ketika Ibu membawakan pembelajaran di dalam kelas. Nah, seperti itu ya Ibu. Nah, kemudian Ibu, ya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting sekali ya, perlu Ibu sampaikan juga. Kira-kira nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya di dalam kelas apa ya Bu? Baik, berdasarkan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini saya ada buat 3 ya Bu, tujuan pembelajaran yang akan saya capainya nanti. Pertama, peserta didik dapat membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Kedua, peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitaran sekolah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Nah, jadi ada 3 ya Bu ya, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, pertanyaan berikutnya ya Bu, kira-kira area pengembangan apa yang akan Ibu capai nantinya dalam proses pembelajaran? Baik, Bu. Untuk area pengembangannya saya ada buat 2 ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan ini siswa menguraikan hasil laporan observasi. Kemudian keterampilan yaitu menulis rangkuman, menulis kata atau kalimat yang ada pada hasil laporan observasi. Nah, baik Ibu. Nah, berarti ada pada saat area pengembangannya itu ada 2 ya Bu ya, di aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Benar seperti itu ya Ibu ya. Nah, saya ingin dengar nih Bu, kira-kira bagaimana rancangan yang akan Ibu terapkan nantinya. Mungkin bisa dilihat dari sisi strategi pembelajarannya, apa yang mau Ibu gunakan, kemudian model pembelajarannya, dan metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya. Oke Bu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran dan emosional. Nah, kemudian saya melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran basis masalah. Oke, baik Ibu, sangat luar biasa sekali. Ternyata strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya diintegrasikan kepada PSE ya Ibu ya, pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian ada model pembelajarannya, yaitu Ibu menerapkan berbasis masalah, yaitu PBL ya Bu ya, PBL Problem Basic Learning. Berarti model pembelajarannya itu adalah pemecahan masalah ya Ibu ya. Kemudian ada metode yang Ibu terapkan nantinya, yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Ibu. Nah, kira-kira nih saya juga perlu tahu ya, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan nantinya pada saat proses pembelajaran. Untuk media pembelajarannya, mungkin saya akan menggunakan contoh teks, laporan hasil observasi, kemudian LKPD atau bekerja, kemudian salinan PowerPoint, dan juga laptop computer.
Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira setelah rancangan yang sudah Ibu rancang ini ya, saya rasa itu sudah bagus ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut Ibu? Nah, kebetulan saya ada jadwal ya di hari Selasa jam ke-6 dan jam ke-7 di kelas 71. Oh, baik Ibu. Berarti besok ya Ibu ya, ini hari Senin, berarti besok Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 71 ya Ibu ya, di les ke-6 dan ke-7 ya. Jadi pada saat di waktu yang sudah Ibu tentukan tadi, saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi pada saat proses pembelajaran di kelas. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan tersebut ya, mungkin pembelajaran di dalam kelas kita akan adakan lagi percakapan, yaitu pasca observasi. Nah, jadi seperti itu ya Ibu ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita yang sedari tadi ya Ibu ya, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita ini tadi Ibu? Saya mungkin mendapatkan ya Bu gambaran media apa saja yang akan saya gunakan nantinya. Itu mungkin sudah menjadi gambaran saya ke depannya dari kesimpulan dari percakapan kita hari ini. Baik, sangat luar biasa sekali ya Ibu. Terima kasih sekali ya Ibu ya atas waktunya yang sudah bersedia bincang-bincangnya panjang lebar dengan saya di pra-observasi ini. Kemudian Ibu sampai bertemu nanti ya Ibu ya di les ke-6 dan 7 di kelas 71 ya. Semoga kita selalu sehat. Demikianlah percakapan kami pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Ibu silakan kepada ketua kelas. Teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, untuk mendekatkan jiwa kita kepada nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu nasional. Sekretaris, Ibu persilakan buat maju memimpin lagu kita. Baiklah, Ibu absen sebentar ya. Fani Kristi, Gresela, Hadir Bu. Herman, Ada Bu. Indah Permatasari. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi sekarang, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Bu. Iya. Tentang klasifikasi benda. Iya. Tentang mengklasifikasikan benda. Coba sebutkan dulu contoh mengklasifikasikan benda. Iya. Contohnya? Contohnya meja, bentuknya persegi, memiliki 4 kaki dan memiliki laci. Oke, ada lagi yang lain? Iya. Saya Bu. Buku Bu. Memiliki persegi panjang dan banyak lembar Bu. Oke, itulah materi kita yang minggu lalu. Materi kita sekarang yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke materinya, ada pembelajaran kita hari ini. Coba bacakan dulu Ardi, tujuan pembelajaran kita hari ini. Satu, peserta didik dapat membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Oke, yang kedua, tolong dulu bacakan Jelita. Peserta didik dapat mengenali makhluk hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar sekolah. Oke, yang ketiga, bacakan Simpson. Peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai. Baiklah, kalian kan sudah membentuk kelompok. Sekarang Ibu akan memutar video pembelajaran hari ini
dan kalian menulis hal-hal penting dari video tersebut. Nanti ibu akan membagikan tugas yang akan kalian sampaikan di depan nanti. Oke ya. Benda tak hidup ini ciri-cirinya dia tidak bernafas, tidak beradaptasi, tidak berkembang biak, tidak bergerak sendiri. Biasanya benda mati ini sering disebut juga sebagai zat. Kalau dikelompokkan berdasarkan wujudnya, zat ini ada 3. Ada zat cair, padat, dan gas. Sedangkan benda-benda hidup atau biasa disebut dengan makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri juga loh. Ciri-cirinya yang pertama itu bernapas, kemudian memerlukan makanan, mengeluarkan zat sisa, bergerak, peka terhadap rasa, tumbuh dan berkembang biak, serta beradaptasi. Saat kamu bernafas, kamu sedang menghirup oksigen. Itu digunakan untuk membakar makanan, sehingga menghasilkan energi. Energi itu bisa. Kalian sudah menonton video pembelajaran hari ini. Ibu akan membagikan lembaran KKPD untuk kalian mengerjakannya. Mengerjakannya secara diskusi berkelompok. Setelah nanti selesai mengerjakannya, kalian akan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja hari ini. Baiklah anak-anak, waktu kalian untuk mengerjakan diskusi ada 5 menit lagi ya. Oke, waktu kalian untuk berdiskusi sudah selesai. Sebelum ibu tunjuk kelompoknya, ada yang mau maju duluan untuk mempresentasikan? Oke, ibu persilakan maju. Singkat saja. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan saya Tulus sebagai moderator ini. Yang di samping saya bernama Indah yang menyampaikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri makhluk hidup: bernapas. Makhluk hidup menghirup udara dan oksigen O2. 2. Memperlakukan makanan dan minuman. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk kembali. Oke, karena ini udah jam terakhir, saya lihat juga kalian sudah mulai lesu. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Semoga. Oke, Marina ke depan, menarik ke samping, menarah ke atas. Coba sekali lagi. Marina Ke depan. Menarik ke samping, menarah. Gak usah dibilang nanti di samping ke depannya ya. Ibu bilang, Marina menarik. Marina menarik. Menara. Menara. Menari. Menara. Oke, sekali lagi ya. Ayo fokus. Marina menari. Menara. Oke. Marina menara. Fokus. Sekali lagi fokus ya. Apakah sudah lelah ya? Oke. Marina menari. Menara. Marina menara. Menari. Marina. Marina begini. Enggak begini. Menara. Menari. Oke, tepuk tangan untuk kita sudah melakukan refleksi dan kalian juga sudah melakukan umpan balik dari kertas lembar. Mungkin sampai sini materi kita hari ini. Kita lanjutkan materi kita untuk minggu lalu, yaitu unsur senyawa dan campuran. Oke,
warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya dan Ibu Epi sebagai guru mata pelajaran IPA akan melaksanakan kegiatan yang berikutnya, yaitu kegiatan pasca observasi. Selamat siang Ibu Epi. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa Bu. Syukur alhamdulillah. Nah Bu, tadi nih Ibu sudah melaksanakan ya kegiatan pembelajaran di dalam kelas sambil melaksanakan kegiatan supervisi kita. Dalam percakapan ini ya, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang telah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung tadi Ibu? Ya, karena belum terbiasa mungkin ya Bu, saya merasa agak tegang, tapi syukurnya berjalan dengan baik. Syukur ya Ibu ya. Mungkin perasaan tegang, gugup, mungkin ada ketika mungkin karena ada saya di situ ya, begitu ya Ibu ya. Baik Ibu, untuk yang berikutnya Ibu, kira-kira bisa Ibu ceritakan kembali area pembelajaran di dalam kelas atau langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan? Mungkin langkah-langkah observasi saya membuat pembelajaran yang untuk area perkembangan, mungkin area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan menguraikan struktur teks observasi, dan sedangkan keterampilan yaitu rangkuman menuliskan kata kalimat yang ada pada observasi ini. Baik Ibu, luar biasa sekali. Baik, jadi area perkembangan dengan pengetahuan, keterampilan. Dan menurut Ibu, bagaimana sih area perkembangan Ibu sudah disampaikan tadi? Apakah sudah dilakukan di dalam kelas atau tidak Ibu? Menurut saya berjalan dengan baik ya, tapi memang masih ada kekurangannya sedikit. Iya, luar biasa. Baik Ibu, sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya, berjalan dengan sesuai yang Ibu mau, tidak ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan, mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan tempat yang sering terjadi tentunya dialami ya oleh yang lain juga ya Bu ya. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar. Intinya siswa tersebut kurang aktif begitu Bu. Iya, baik Ibu. Jadi ada beberapa siswa yang tidak aktif atau kurang ikut andil ya Bu ya. Mungkin mengandalkan sesama temannya seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira hal itu bisa terjadi. Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau melibatkan dalam diskusi kelompok seperti itu? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang banyak, ya kelompoknya yang menggunakan dengan sesuai minat anak. Misalnya pembagian kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang belajarnya visual, motorik, dan generistik hingga anak menjadi nyaman. Nah, jadi dilihat dari gaya belajarnya ya Bu ya. Ada anak-anak itu yang mungkin gaya belajarnya kinestetik, audiovisual, kemudian visual gitu ya Bu ya. Baik, jadi itu proses pembelajaran ke depannya mungkin akan menyesuaikan kenyamanan mereka ya Ibu ya. Gaya belajar masing-masing, ada yang menggunakan mungkin visual, auditorik, kemudian kinestetik. Nah, seperti itu ya Ibu. Nah, mudah-mudahan nanti Ibu bisa merencanakan kembali ya, dan bisa terrealisasi ya, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dan aktif lagi dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin. Saya tunggu nih nanti cerita-cerita Ibu berikutnya, apakah nanti bisa terrealisasi lagi ya atau tidak. Mungkin kapan nih Ibu akan melakukan proses pembelajaran berikutnya atau rencana yang akan disampaikan nanti? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan ya Bu, tapi akan kami lakukan secepatnya. Mungkin beberapa pertemuan berikutnya ya Ibu ya. Nah, baik Ibu, terima kasih atas segala jawaban-jawaban Ibu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan, yang proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, mudah-mudahan konsistennya akan lebih meningkat, kemudian rencananya mungkin akan terrealisasi secepat mungkin. Baik, demikianlah hasil coaching supervisi akademik pada hari ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan.